Hai guys, hari ini aku akan baca bab 7 dari novel tentang gandengan konglomerat. Seperti biasa, kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Crystal mengikuti langkah Ray menuju ke arah luar. Ia tahu bahwa Ray mengajaknya ke ruang outdoor. Setidaknya di ruang ini tidak terlalu berisik menurutnya daripada di lounge. Namun, ia masih mendengar suara DJ sama-sama dari arah lounge. Ray dan Crystal memilih duduk di salah satu tebel kosong. Ia melihat ada beberapa tebel yang baru terisi oleh tamu. "Kamu bisa minum?" tanya Ray memandang Crystal. "Bisa, tapi nggak banyak," ucap Crystal. Crystal menatap Ray yang berbicara dengan server. Pria itu memesan brandy Martel Cohiba. Ia tidak tahu apakah ia bisa minum dengan alkohol yang lumayan tinggi seperti Martel. Ia tidak yakin kerana ia bukan Grace yang bisa minum banyak. Ia biasa ke sini hanya meminum Apple Martin ataupun klasik koktail yang tidak terlalu banyak mengandungi alkohol. Kalaupun mabuk, ia masih bisa sadar. Ia tidak yakin apa yang terjadi dengan dirinya jika ia minum brandy. Tidak butuh waktu lama, pesanan Ray pun datang. Kini, martel itu tersaji di meja. Ia memperhatikan martel itu dalam balutan botol kemewahan dengan warna hangat dengan kilauan keemasan bercahaya. Crystal melirik Ray. Pria itu menuangkan ke dalam gelas. Crystal melirik gelasnya sudah terisi dengan martel. Ia meraih gelas itu. Ia memandang Ray sudah meneguk alkohol itu terlebih dahulu. Ia tahu bahwa minuman mahal ini melalui proses distilasi ganda anggur tanpa batang kayu yang jernih dan dimatangkan secara eksklusif dari barel kayu pohon X dalam fermentasi yang sangat lama. Crystal meraih gelas itu dan menyesapnya secara perlahan. Aroma intens seperti mirabelle, plum, apricot, grenade, dan anggur kesannya sempurna dan segar. Aroma yang seperti buah yang menyatu nikmat dengan sentuhan kayu dan rempah-rempah yang lembut. "Namun, nama lengkap kamu siapa?" tanya Ray. Masalah ia harus tahu siapa wanita itu. "Why? Nanya sama saya?" tanya Crystal. "Karena saya ingin tahu nama lengkap wanita yang sering mengintip saya." Crystal tertawa sumbang. Ia menatap Ray. Ia sebenarnya tidak terlalu suka jika Ray terlalu membahasnya. "Crystal Alois," ucap Crystal. Ia menyesap martel situ lagi. "Beautiful name," gumam Crystal. "Thank you." "Umur?" 28 tahun. Ray menatap Crystal. Ini alasan utama bahwa menjalin hubungan dengan wanita dewasa lebih menarik dibanding yang muda. Ia tahu bahwa cinta sesuatu yang rumit, tidak bisa ditebak. Wanita dewasa pada umumnya tidak mau terlibat dalam segala sesuatu yang berhubungan drama. Mereka partner diskusi yang baik. Mungkin seorang gadis lebih suka tarik ulur jika wanita dewasa seperti Crystal lebih kooperatif. "Kalau kamu?" tanya Crystal. Ia juga penasaran siapa Ray. "Noel Ray." "Umur?" 37, ucap Ray tenang. Ia menuangkan martel itu ke dalam gelasnya lagi dan gelas Crystal. Crystal memandang Ray. Ia tidak menyangka bahwa Ray sudah sematang itu. Umur 37, biasa laki-laki pasti sudah menikah dan memiliki anak. "Sudah menikah?" Ray tertawa. "Saya belum ada kepikiran mau menikah hingga saat ini." "Kenapa?" tanya Crystal penasaran. "Ada beberapa alasan," ucap Crystal lagi. "Kamu gay?" Ray kembali tertawa. Bisa-bisanya Kristen mengatakan dirinya gay. Ia menuangkan gelas Kristen yang sudah kosong. "No, saya normal dan saya juga masih suka having sex dengan wanita seperti kamu, Crystal." "Terus, why?" Ray menyesap martennya lagi. "Saya mencari yang nyambung dan nyaman. Bukannya banyak type seperti itu. Come on, itu sulit." "Sulitnya di mana?" tanya Crystal lagi. Ia meneguk martelnya. Lama-lama martel ini membuatnya candu. Jika perkara seksi, penurut dan cantik itu hanya pelengkap saja. Kalau nyambung dan nyaman itu sulit. Sampai sekarang aku belum menemukannya. Crystal memerhatikan Ray. Ia tahu bahwa Ray itu pria alpha man, memang agak sulit ditaklukkan. Oleh sebab itu dia belum menikah. Padahal umur segitu sudah sangat mapan, baik dari segi tampang dan finansial yang baik hingga kedewasaan dia sudah memilikinya. Membuat semua orang bertanya, kenapa belum menikah? Semakin kesini, ia semakin penasaran dengan pria itu. Jika ia bertanya dia tidak menikah karena trauma dengan masa lalu, pria itu pasti akan tertawa karena ia yakin lamanya ketemu calon pasangannya, bukan karena trauma. Cara bicaranya saja tidak terlihat dia trauma apalagi mengejar karir. Ia tahu bahwa pria itu pasti berasal dari old money. Kristen meneguk alkoholnya lagi.
Jangan menikah saja kalau begitu, ucap Krista to the point. Ray meneguk martelnya. Yep, itu lebih baik. Saya tidak ada kepikiran mau menikah. Krista menarik nafas. Ia melirik Ray. Justru saya heran dengan orang yang menganggap enteng dalam pernikahan. Kalau memang ingin berkomitmen selamanya, kenapa harus memaksakan diri dan buru-buru menikah? Exactly. Banyak sekali orang menikah karena bagi mereka menikah itu kewajiban. Namun menikah bukan karena kewajiban. Semestinya menikah bukan karena alasan ingin atau tanpa tekanan atau pengaruh dari manapun. Ray tidak menyangka bahwa Kristen memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Ia hanya tersenyum dan meneguk alkoholnya. Kadang saya mau juga dengan pertanyaan mana pacarnya. Udah mau 30 tahun belum menikah juga atau kapan nyusul? Kristen meneguk martinya lagi. Come on. Hidup ini nggak cuma bicara soal cinta. Mungkin dulu 2-3 tahun lalu saya mungkin cukup bernafsu untuk segera menikah. Alasan tidak lain karena ingin merasakan kasih sayang, memiliki keturunan, dan having sex. Well, sampai akhirnya saya sadar bahwa menikah itu bukan alat ukur kebahagiaan. Jika menikah itu bahagia, kenapa banyak sekali orang yang sudah memiliki keturunan masih tetap bercerai bahkan berselingkuh. Sampai sekarang saja saya tidak tahu esensi menikah itu apa. Jika mempunyai anak dan mendapat status, saya rasa bukan itu, ucap Crystal. Ia tidak tahu sudah berapa gelas Ray menuangkan gelas kosongnya. Lagi-lagi ia meneguknya. Kalau tujuan menikah untuk bahagia, itu terdengar naif. Menikah tidak akan menjanjikan kebahagiaan. Entahlah, saya harus berputar otak kalau bicara tentang pernikahan. Ada yang bilang kalau target kamu nikah kapan? Terus kamu jawab apa? Tanya Ray yang masih memperhatikan Crystal berbicara. Mungkin saya akan menikah kalau saya sudah siap. Jika suatu saat saya bertemu dengan orang yang tepat dan kita berdua siap untuk menikah, mungkin akan saya pertimbangkan. Semoga saya bertemu dengan right one. Ray mendengar itu hanya tersenyum mendengar penjelasan Crystal. Ingatlah, kapan kamu ingin menikah atau dengan siapa akan menikah itu sepenuhnya urusan kamu. Kamu sedang single saat ini dan kamu bahagia, tidak perlu terpengaruh dengan tekanan dan tertekan oleh teman-teman yang sudah menikah. Nikmati saja sama seperti saya. Justru kemandirian patut dipuji karena banyak orang yang menyiksa diri untuk buru-buru menikah, ucap Ray. Krista tersenyum. Saya setuju dengan kamu. Kamu pernah gagal menikah? Tanya Ray melidiki. Kepala Krista sedikit berat. Ia tahu bahwa ia terlalu banyak minum. Ia harus berhenti meneguk martel itu, jika tidak ia akan berakhir dengan tertidur. Pernah, saya yang menggagalkannya. Kenapa? Karena saya tidak cinta dengan pasangan saya. Itu juga karena kita tidak dijodohkan oleh orang tua. Itu karena kita dijodohkan oleh orang tua. Sesuatu yang dipaksa pasti akan bermasalah. Kalau kamu, tanya Crystal. Ia melihat Ray menuangkan martel lagi dalam gelasnya. Stop Ray, sepertinya saya hampir mabuk, ucap Crystal mencegah Ray menuang minuman itu ke dalam gelasnya. Namun Ray tetap menuangkan martel itu ke dalam gelas Crystal. Kamu sudah mabuk, enggak apa-apa, mabuk sekalian. Nanti saya antar ke rumah.